Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Kita akan mempelajari mengenai kejadian majemuk. Kalau kemarin adalah peluang suatu kejadian. Kamu telah mempelajari peluang suatu kejadian, kemudian frekuensi harapan suatu kejadian, kemudian kita akan mempelajari mengenai kejadian majemuk. Kita pelajari dulu peluang komplement suatu kejadian. Komplement itu selain. Nah, ini diberikan peluang suatu kejadian A. Ini peluang suatu kejadian A, PA. Maka peluang komplement, jadi selain dari A, yaitu ini loh, di luarnya ini, di dalam sampel, dalam ruang sampel, di luarnya A ini, jadi ini di luarnya ini. Nah, ini adalah peluang A komplement adalah, boleh begini tulisannya, jadi boleh peluang A komplement, boleh juga peluang A komplement, itu adalah satu min peluang A. Jadi ini adalah, ini A-nya di sini nih. Nah, sedangkan komplemennya itu di sini, di dalam S, di luar A. Nah, itu peluang komplement. Contohnya ini, pada pelemparan 2 buah dadu, peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari atau sama dengan 4 ya. Saya ulangi, kurang dari atau sama dengan ini diralat ini berjumlah, bukan ya, berjumlah kurang dari atau sama dengan 4. Nih, banyaknya mata dadu berjumlah kurang dari atau sama dengan 4. Kurang dari berarti kan 11, 12, 13, 21, 22, 31. Nah, ini sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau mata dadu kan kemungkinan kejadiannya di 36, berarti 6 per 36, berarti kan 1/6. Jadi peluangnya yang komplement dari, ini komplement ya. Saya ulangi. Ini komplemennya ditanyakan berjumlah selain ini ya, selain berjumlah ini. Nah, berarti kan selain ini, berarti kan ini rumusnya. Berarti 1 min 1/6, yaitu 5/6. Kemudian yang ke ini tadi komplement. Sekarang 2 kejadian saling lepas. Kalau ini tadi komplement, lepas, saling lepas. Kalau ini kan tidak saling lepas. Ini loh. Ini himpunan A, ini himpunan B. Ini peluang A, ini peluang B. Ini tidak saling lepas karena ini ada irisannya. Berarti berapa peluang A? Ini loh, A atau B. Nah, ini kan kalau ini bacanya atau ini bacanya dan. Nah, kalau di himpunan ini bacanya gabungan, ini bacanya irisan. Ini kalau di himpunan. Kalau di
peluang yang itu, yang ini atau bacanya, kalau yang ini bacanya dan. Nah, jadi kalau ini peluang tidak saling lepas. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan untuk dua kejadian yang saling lepas. Kejadian yang saling lepas gambarnya kan seperti ini. Ini saling lepas. Jadi irisannya tidak ada ini. Misalnya kosong, berarti rumusnya ini. Peluang A atau B hanya ada peluangnya A ditambah peluang B karena irisannya tidak ada. Yang menjadi anggota A dan B kan tidak ada. Ini peluang yang saling lepas. Ini saling lepas. Kalau ini tadi tidak saling lepas ya. Ini tidak saling lepas. Kemudian peluang saling bebas. Saling bebas. Artinya peluang munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Itu namanya saling bebas. Ini tidak mempengaruhi, Nah, ini tidak mempengaruhi. Ini rumusnya peluang A dan B, ini bacanya dan ya. Bacanya dan. Adalah peluang A kali peluang B. Kalau ini atau yang saling lepas tadi. Kalau atau ini ditambah, kalau dan ini dikali. Ini diingat-ingat ini. Ingat. Nah, contohnya ini. Peluang Andi lulus ujian 95%. Putra 90%. Jika dapat dianggap bahwa kejadian Andi lulus dan B merupakan dua kejadian saling bebas, peluang A di Putra lulus ujian berarti ini dan berarti dikalikan peluang A kali peluang B, peluangnya si Andi dan peluangnya Putra. Nah, ini terus peluang Andi atau, nah ini atau, ini atau, ini, nah ini karena apa tadi rumus yang ini tadi nih, ini ditambah ya. Terus ini 0,8 kan dari sini nih tadi. Ini. Terus peluang Andi lulus ujian dan Putra tidak lulus. Ini dan ini atau ya. Ini kali. Berarti peluang Andi lulus ini 0,9 tidak lulus. Berarti kan kalau peluangnya B itu 0,9 berarti kan peluang B komplemennya 0,1 ini. Nah, ini 0,1. Ya, berarti ini hasilnya. Tuh. Kita lanjutkan. Peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat. Terjadi jika munculnya kejadian A yang pertama mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Ini mempengaruhi ya, Nah, ini bersyarat. Kalau tidak mempengaruhi tadi saling bebas. Rumusnya ini. Peluang A dan B adalah peluang A
kali peluang B per A. Contohnya ini, dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah, 4 biru. Berapa peluang jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian? Diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Dengan bola pertama biru, bola kedua juga biru. Nah, ini kan berarti peluang A dan B, berarti kan peluang terambil biru yang pertama itu kan 4/7. 4/7. Ini kan 7 kalau ditambah 4/7. Nah, tanpa dikembalikan 4/7 ya ini. 4/7 kan rumusnya ini tadi. 4/7. Terus pengambilan kedua, karena ngambilnya kan 2. Kalau tidak dikembalikan yang biru, misalnya kita kantongi, kita masukkan ke saku, berarti birunya kan tinggal 3. Birunya kan tinggal 3, berarti 3 merah, tinggal 3 biru. Lah, kedua ini terambil juga biru, berarti kan birunya masih 3. Berarti 3/6, ini kan 6. 3/6, jadi hasilnya adalah 2/7. Ini adalah peluang kejadian bersyarat. Jadi ada syaratnya tanpa dikembalikan atau ya, tuh. Kemudian stokastik. Peluang kejadian stokastik adalah peluang kejadian saling bebas yang dapat ditunjukkan dengan diagram pohon. Ini contohnya, dibaca. Sebuah kotak 1 berisi 5 merah, 4 putih. Kotak 2, 3 merah, 6 putih. Dari kotak 1 diambil 1 bola, dimasukkan ke kotak 2. Dari kotak 2 diambil 1 bola. Berapa terambil merah dari kotak 2? Ini lebih jelasnya begini. Ini ada kotak. Yang pertama tadi, kotak pertama isinya 5 merah, 4 putih. Ini kotak pertama ya. 5 merah, 4 putih. Kotak kedua isinya 3 merah, 6 putih. 3 merah, 6 putih. Nah, ini diambil 1, masuk sini. 1 masuk. Nah, ini terambil 1 lagi. Ditanyakan merah, dari kotak 2 itu merah. Nah, ambil satu dari kotak pertama masuk sini, ini enggak tahu apa merah atau putih, kan enggak tahu. Tapi yang pengambilan kedua ini ditanyakan peluang merah. Jadi kita dapat memulai membuat diagram pohon. Kejadian pertama dulu. Kalau merah, terambil merah masuk sini, itu kan 5/9. 5/9. Kan 5 tambah 4, 9. Terus kalau putih, terambil putih kan 4/9. Nah, ini dimasukkan ke sini. Entah merah, entah putih, masukkan sini 1. Kita hitung. Kalau ini terambil merah, ini masuk merah, kan merahnya jadi 4. Berarti kan 4/10. 4 tambah 6 kan 10. Berarti putihnya 6/10. Kalau ternyata pengambilan pertama itu putih, berarti putihnya kan menjadi 7. Merahnya tetap 3, berarti 3/10 merahnya, putihnya 7/10. 10 kan 3 tambah 7, 10. Nah, ditanyakan kalau peluang terambil berwarna merah, berarti P merah adalah 5/9 kali 4/10 ditambah 4/9 kali 3/10. Ini kalau misalkan ditanyakan peluang terambil 1 putih, berarti 5/9 kali 6/10 ditambah 4/9 dikali 7/10. Nah, itu kalau itu terambil putih ini.
Nah, ini tinggal ngitung berapa. Nah, kamu pelajari mengenai kejadian majemuk. Jadi ada komplement, ada dua kejadian saling lepas, tidak saling lepas. Ini saling lepas, tidak saling lepas. Terus dua kejadian saling bebas, kemudian dua kejadian bersyarat, kemudian stokastik. Nah, kamu itu pelajari, kemudian ini tugasnya ini ini ya, ini tugas kamu kerjakan semuanya biar jelas. Ini kerjakan semuanya, pelajari lagi seperti biasanya, dikumpulkan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.